anak-anak semuanya, salam Fransiskus, Pace Ebene. Nah, saat ini anak-anak akan memasuki muatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, bagi anak-anak yang sudah mempunyai buku tik, boleh dibuka bukunya, dibaca. Kemudian yang belum mempunyai tidak perlu takut karena Ibu Helen akan memberikan materi sesuai yang ada pada buku. Jadi kalian tidak perlu takut, tetapi harus menyimak baik-baik setiap video pembelajaran yang Ibu Helen berikan. Jadi soal ulangan dan soal latihannya semuanya ada pada buku dan ada pada video pembelajaran yang Ibu Helen berikan. Jadi jangan lupa dicatat setiap video yang Ibu Helen sampaikan kepada kalian. Nah, saat ini juga kalian boleh mencatat apapun yang tertampil di video ini dan apapun yang kalian dengar. Oke? Kalau kemarin kita belajar membuat animasi menggunakan PowerPoint, nah sekarang kita belajar membuat animasi dengan Tupitup. Tupitup. Nah, apa sih Bu Helen Tupitup? Tupitup itu adalah sebuah aplikasi. Nah, aplikasi atau program animasi 2 dimensi yang tidak berbayar atau gratis. Artinya ketika kita mendownload atau mengunduh dari internet, kita tidak perlu diminta bayaran. Boleh diakses secara gratis. Nah, program Tupitup dapat mengekspor atau memasukkan animasi untuk berbagai gambar dan file video. Sekali lagi Bu Helen ingatkan, kalian boleh catat semua yang Ibu Helen sampaikan karena ketika ulangan dan latihan soalnya semua seputar dengan video pembelajaran ini. Oke? Contoh file video itu ada 5. Jadi file video ada 5. Yang pertama flash video, yang kedua MPG, yang ketiga AVI, yang keempat MP4. MP4 itu berarti ada musik, ada tampilan videonya. Kemudian yang kelima ada PNG. Nah, tampilan Tupitup bagi kalian yang penasaran boleh membuka buku paketnya halaman 14. Bagi kalian yang mempunyai buku paket, kalian boleh melihat Tupitup itu yang seperti apa sih Bu Helen. Nah, bagi yang tidak, kalian boleh nanti perhatikan video Ibu Helen. Nanti akan Ibu Helen sampaikan. Kemudian di dalam Tupitup kita tidak belajar bagaimana membuatnya, tidak terlalu belajar mendalam mengenai bagaimana kita membuatnya karena kita belum bisa praktek ya. Dan kalian juga di rumah belum punya semua laptop atau komputer. Jadi kita belajar apa sih fungsi-fungsi yang ada di dalam Tupitup ini dan seputar ulangan akan keluar seputar ini saja ya. Jadi kalian perhatikan dan kalian catat. Yang pertama, di Tupitup, menu bar itu berfungsi untuk menjalankan sebuah perintah. Jadi contoh yang ada pada menu bar itu yang pertama ada file, ada edit, ada import, ada window modus, dan help. Nah, kalau ada kalian di buku boleh diperhatikan. Kemudian fungsi yang kedua itu ada namanya icon. Icon itu berisi gambar kecil yang mewakili sebuah perintah. Jadi contoh-contoh icon yang ada pada di Tupitup itu yang pertama ada new project. Nah, new project itu fungsinya untuk membuka proyek baru. Nah, kita kalau membuat animasi kita di tempat ini. Kemudian B, open project. Nah, open project ini fungsinya untuk membuka proyek yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi misalnya dulu kita pernah buat proyek atau animasi, nah kita bisa buka di open project. Nah, kalian harus ingat ini ya, karena di soal latihan akan Ibu Helen keluarkan seperti ini soalnya. Apa fungsi ini, apa fungsi ini, di ulangan pun sama. Kemudian, nah di sini kita akan membahas sedikit tentang langkah-langkah membuat animasi menggunakan Tupitup. Yang pertama, kita harus membuat storyboard. Seperti biasa Ibu Helen ingatkan, animasi itu berjalan dengan baik kita membuatnya kalau ada storyboard ya. Kita membuat storyboard dulu di selembar kertas, kemudian kita membuka aplikasi Tupitup. Ya, yang punya laptop atau komputer boleh di-download ini ya karena gratis. Ketiga, kita klik file, pilihlah icon new project karena
kita mau membuat project baru ya kan. New project itu artinya project baru. Kemudian kita pilih halaman kerja frames mode. Nah, seperti ini anak-anak. Yang tadi yang tidak punya buku. Nah, seperti inilah tampilan Tupitu. Jadi kalau kita mau membuat animasi, mirip-mirip seperti PowerPoint kan? Kemudian kita klik icon pensil. Bu Helen, apa gunanya icon pensil? Icon pensil berarti ada gambar pensil di situ. Icon itu adalah gambar kecil. Nah, icon pensil ini berguna untuk memulai menggambar. Jadi karena kita mengerjakannya di komputer atau di laptop kita, tangan kita tidak bisa langsung ke layarnya, jadi kita menggunakan mouse. Nah, mouse itu kita klik lagi pensilnya. Nah, pensil ini berguna seperti tangan kita. Dia akan memulai menggambar. Kemudian, kita bisa mengklik icon color palette. Palette itu artinya icon palette berguna untuk memberi warna, ya kan? Namanya icon palette. Palette warna, jadi banyak warna di situ. Kalian bisa lihat yang sebelah kiri yang Ibu Helen zoom. Nah, itu icon palette ya. Jadi berguna untuk memberi warna pada gambar yang kita berikan. Kalau kotak fill tool, kalian boleh lihat Ibu Helen zoom. Fill tool itu berguna untuk apa sih Bu Helen? Nah, kalian boleh catat juga di sini. Icon fill tool itu berguna untuk memberi warna dalam objek. Jadi, kalau kita gambar kupu-kupu, nah, dalamnya kupu-kupu itu akan kita warnai. Kita bisa pilih warnanya di fill tool. Fill itu artinya isi. Jadi, kita mengisi di dalam sebuah gambar itu, ya kan? Kalian catat, jangan sampai kalian tidak mencatatnya, nanti di ulangan keluar. Nah, kemudian kita bisa klik icon object selection, kemudian bisa kita kelompokkan gambar. Caranya adalah klik, lalu geser dan tarik mouse membentuk bingkai mengelilingi objek gambar, kemudian kita klik icon group objects, itu tandanya kita mau menggabung. Tadi itu gambarnya di situ mau bikin gambar kupu-kupu. Jadi kita mau menggabung objek itu, kita klik icon group. Itu seperti yang Ibu Helen sudah jelaskan di PowerPoint. Kalau kita mau menggabung sayapnya, kita klik icon group objects. Jadi mirip-mirip kan? Kemudian langkah yang ketujuh, salinlah objek. Untuk menyalin objek, maka kita pilih copy. Bukan copy minuman ya. Tetapi kita mau menggandakan gambar itu, mau membuat dia lebih dari satu, itu kita pilih copy. Kemudian, untuk menjalankan animasi, maka kita klik play. Play itu artinya main, mainkan. Berarti kalau kita mau menjalankan animasi itu, berarti kita klik play. Nah, agar file animasi yang telah kita buat dapat dijalankan dengan berbagai jenis player, maka kita bisa klik icon export. Nah, jangan lupa kalian catat semua yang Ibu Helen jelaskan supaya nanti ketika ulangan kalian tahu ya. Istilah-istilah copy itu apa artinya? Play itu apa artinya? Kalau kita klik icon export itu gunanya untuk apa? Jadi setiap pembelajaran yang Ibu Helen berikan, kalian jangan lupa untuk mencatatnya. Oke? Catatan Ibu Helen tunggu selalu setiap minggu. Kalau Ibu Helen suruh kalian mencatat, artinya kalian catat lalu foto dan masukkan di classroom. Jangan lupa ya anak-anak, tetap semangat belajar walaupun kita tidak bisa praktek, kita belajar dulu teorinya. Oke? Terima kasih. Salam Fransiskus, Pace Ebene, salam sehat.